Nah, strategi pembelajaran untuk karakter positif Bapak Ibu ya. Nah, di sini dalam poin pengembangan tanggung jawab ada dua hal yang perlu di kita perhatikan di sini, yakni mengintegrasikan tugas mandiri dan penilaian diri. Nah, dalam mengintegrasikan tugas mandiri di sini Bapak Ibu silakan memberikan tugas yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan sendiri. Contohnya, eh, proyek atau tugas kelompok di mana setiap siswa memiliki peran secara spesifik. Kan biasanya Bapak Ibu kalau kita memberikan tugas kelompok, itu kan mungkin kita mengarahkan bahwa tema ini silakan didiskusikan untuk dibagi kelompok. Nah, seyogyanya atau sebaiknya Bapak Ibu, setiap siswa itu memiliki peran dalam penyelesaian tugas kelompok itu. Mungkin ada yang mencari referensinya, atau mungkin ada yang bertugas dalam penyusunan naskahnya. Terus nanti ketika berdiskusi siapa yang bertugas sebagai moderator dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang dalam penilaian diri, dalam hal pengembangan tanggung jawab di sini, ajak siswa untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri, Bapak Ibu. Ya, contohnya menggunakan jurnal refleksi untuk mencatat kemajuan dan tantangan. Ini hanya contoh, Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengembangkan, ya. Mungkin bisa dibahasakan anak-anak untuk di semester ini untuk penilaiannya tidak hanya diprioritaskan ke Bapak Ibu guru. Mari anak-anak juga menilai diri sendiri. Ah, di situ. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memberikan rubrik, misalkan ketika tugas tema satu. Jadi mungkin metodenya saling silang jawaban. Jadi anak-anak itu bisa menilai, oh ternyata salah saya itu di sini. Ah, seperti itu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu perlu juga nantinya direfleksi, ya. Tidak serta-merta dilepaskan ke anak dalam penilaian diri ini, tapi perlu direfleksi, diarahkan seperti itu, ya. Baik. Selanjutnya dalam di sini mendorong empati Bapak Ibu ya terkait aktivitas berbasis pengalaman dan program mentoring. Nah, sekarang terkait di sini aktivitas berbasis pengalaman yakni lakukan kegiatan yang melibatkan perspektif orang lain. Contohnya tadi sama mirip Bapak Ibu ya, proyek kelompok tadi ya Bapak Ibu. Contohnya itu diskusi kelompok tentang situasi sosial yang berbeda. Berarti anak didik di sini diarahkan untuk menganalisis, mengobservasi yang kaitannya mata pelajaran itu dengan lingkungan sekitar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah bagaimana program mentoringnya? Nah ini seperti yang saya bahasakan tadi Bapak Ibu ya, pasangkan siswa dengan mentor untuk berbagi pengalaman. Nah, tadi yang saya bahasakan tadi itu sama siswa untuk menilai diri Bapak Ibu ya. Contohnya, siswa yang lebih tua membimbing siswa baru dalam kegiatan sekolah. Maksudnya di sini siswa yang lebih tua dibahasakan itu kakak kelas. Kalau siswa yang lebih tua itu kesannya ke usia Bapak Ibu ya. Di sini kakak kelas, misalkan ada kegiatan di sekolah, jadi kakak kelas di sini bisa mengarahkan ke adik kelas di dalam hal kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Atau kalau misalkan di kelas bagaimana Ibu? Nah, kalau di kelas kita kan konteksnya sama semua anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Konteksnya sama semua. Nah, di sini bisa diambil contoh siswa yang mempunyai akademik lebih tinggi bisa membantu teman-temannya akademiknya yang kurang seperti itu. Kan kalau kita mengajar itu kan kita menggunakan asesmen awal terlebih dulu kan Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui,
oh, siswa saya itu di kelas seperti ini. Jadi melakukan asesmen awal dulu sebelum kita mengajar di kelas. Seperti itu. Baik, untuk menanamkan kejujuran, di sini ada dua hal yang perlu digarisbawahi, yakni diskusi etika dan penghargaan untuk kejujuran. Baik, dalam diskusi etika di sini yang saya maksudkan adalah adakan sesi diskusi tentang nilai kejujuran, ya, Bapak Ibu. Contohnya, menggunakan studi kasus untuk membahas konsekuensi dari kebohongan. Kalau misalkan di sini Bapak Ibu, studi kasusnya itu berdasarkan pengalaman saja, supaya anak didik kita itu imajinasinya itu tidak terlalu mengambang. Contoh kecilnya itu misalkan kalau misalkan di kelas ada uang teman hilang, terus ada salah satunya tahu. Nah, bagaimana respon kita? Nah, di sini bisa kita angkat studi kasus di dalam diskusi ini. Kemudian selanjutnya, penghargaan untuk kejujuran. Nah, berikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kejujuran. Contoh sertifikat atau pengakuan depan kelas untuk tindakan jujur. Nah, kalau sertifikat itu konteksnya itu terlalu wah Bapak Ibu ya, cukup mungkin bisa kalau misalkan di kelas saja Bapak Ibu ya kita di ruang lingkup kecil dulu ya. Kalau misalkan di kelas, kalau misalkan ada anak didik kita yang jujur, cukup kita menekankan bagus ya nak, silakan ditingkatkan dan silakan anak-anak yang lain untuk senantiasa mengikuti perilaku temannya. Itu sudah merupakan reward Bapak Ibu ya. Tidak perlu dalam bentuk hitam di atas putih kalau khusus ruang lingkup kelas seperti itu. Selanjutnya pembelajaran kolaboratif Bapak Ibu. Ya, di sini ada dua hal yakni proyek tim yang bermain tim dengan penilaian teman. Nah, dalam proyek yang melibatkan tim Bapak Ibu ya, dorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek. Contohnya membangun presentasi kelompok tentang topik yang relevan. Ini pada dasarnya saling saling berkesinambungan dengan yang awal tadi Bapak Ibu ya. Ya. Eh, pada dasarnya Bapak Ibu kalau kita analisis anak didik kita ya umumnya ini ya umumnya atau mungkin ada hal yang kita lihat di kelas kalau presentasi ya Bapak Ibu kalau misalnya kita presentasi anak didik kita itu kita juga melatih kebahasaannya ya. Tidak hanya memaparkan apa isi dari konten itu, tetapi kita juga melatih siswa untuk berbicara secara baik dalam artian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, di sini juga kita arahkan siswa untuk senantiasa bekerja sama, tidak menggantungkan ke teman yang lebih unggul. Seperti itu. Nah, bagaimana penilaian teman dalam pembelajaran kolaboratif? Libatkan siswa dalam memberikan umpan balik kepada teman. Contohnya sesi umpan balik di mana siswa saling menilai presentasi tadi, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan berdiskusi ada sesi tanya jawab, boleh. Kemudian konteksnya tidak menjatuhkan teman. Jadi di awal itu kita sudah memberikan wacana bahwa ya tidak ada konteks menjatuhkan, kita saling mendukung seperti itu. Nah, lingkungan belajar positif selanjutnya Bapak Ibu ya. Di sini ada dua hal yakni ruang kelas yang mendukung serta kegiatan sosial. Nah, dalam ruang kelas yang mendukung, ciptakan suasana yang aman dan inklusif. Contohnya, aturan kelas yang jelas dan konsekuensi positif untuk perilaku baik. Kalau misalnya kita kan kalau di kelas itu Bapak Ibu ya, kita memberikan kalau mungkin di kampus itu ada istilahnya kontrak kuliah. Gitu kan. Nah, kalau misalkan kita itu di sekolah, di kelas itu kita membuat juga kontrak, kesepakatan, kesepakatan awal sehingga hal-hal yang
sekecil apapun gangguan-gangguan itu supaya tidak terjadi. Contohnya, kalau misalnya kita tidak mengharuskan siswa menggunakan handphone, ya tulis di situ. Tidak diperkenankan menggunakan handphone jika tidak diperlukan. Seperti itu. Tidak apa-apa, Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena itu aturan kelas itu memang jangka panjang dalam pembelajaran tersebut. Ya, oke. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, dalam hal kegiatan sosial untuk mendukung lingkungan belajar positif. Selenggarakan acara yang memperkuat hubungan antar siswa. Maksudnya, adakan kegiatan yang memperkuat hubungan antar siswa. Nah, contohnya di sini eh, kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan semua siswa. Atau biasanya kalau di sekolah itu porseni. Itu Bapak Ibu, porseni itu sudah salah satu kegiatan sekolah yang memang melibatkan keaktifan siswa.